Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Lintang Venusita SEAK MSI CABKP selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pajak dan teman-teman audiens yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat, karunia, dan kesehatan kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Puspadewi, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini beserta anggota dari kelompok 1, yaitu Mariska Ramadhani dengan NIM 004, Putri Delimasari dengan NIM 018, Wijita Lutfitasari dengan NIM 036, Nabila Fitratus Zakia dengan NIM 039, saya sendiri dengan NIM 048, Salsabila Putri Chani dengan NIM 096, Ardilah Putra dengan NIM 102, Fania Diah Wahyuning Tias dengan NIM 111. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi presentasi oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1, saya persilakan. Yaitu perlawanan pajak secara aktif. Untuk definisinya sendiri, yaitu perlawanan pajak adalah perlawanan yang berasal dari inisiatif wajib pajak itu sendiri. Ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Contoh dari perlawanan pajak aktif itu sendiri yaitu ada yang pertama penghindaran pajak atau tax avoidance, yang kedua ada pengelakkan pajak atau tax evasion, dan yang ketiga ada melalaikan pajak. Slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu perlawanan pajak secara pasif. Definisi dari perlawanan pajak secara pasif sendiri ialah kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dan dalam kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya dalam sistem pemungutan pajak itu sendiri. Contoh dari perlawanan pajak secara pasif sendiri ialah masyarakat yang tidak mau membayar pajak karena hambatan perekonomian atau pendapatan yang tidak memadai, kondisi intelektualitas tidak mendukung, dan juga karena masyarakat kurangnya dalam memahami penghitungan pajak dan formulir isian pajak yang rumit. Next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada resiko dan pengaruh pajak atas perusahaan. Yang pertama ada resiko kepatuhan pajak, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Yang kedua ada resiko perubahan hukum pajak, yaitu hukum pajak bisa berubah dari waktu ke waktu sehingga perusahaan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada resiko audit pajak. Pemerintah dapat melakukan audit terhadap perusahaan untuk memeriksa kepatuhan pajak. Yang keempat ada resiko perbedaan interpretasi. Ada banyak aspek pajak yang memerlukan interpretasi dan ada ruang untuk berbeda pendapat antara perusahaan dan otoritas pajak. Untuk pengaruhnya sendiri, yang pertama ada pengaruh pada laba bersih, yaitu pajak memiliki dampak langsung pada laba bersih perusahaan. Yang kedua, pengaruh pada struktur modal. Keputusan mengenai bagaimana perusahaan membiayai operasinya dapat dipengaruhi oleh pertimbangan pajak. Yang ketiga, pengaruh pada investasi. Pajak juga dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Yang keempat, pengaruh pada strategi bisnis. Perusahaan mungkin harus menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk meminimalkan kewajiban pajak. Yang terakhir, ada pengaruh pada harga produk atau layanan. Pajak dapat mempengaruhi harga produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan, dan ini dapat mempengaruhi permintaan dari konsumen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penyebab melakukan manajemen pajak. Yang pertama ada tujuan manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak sendiri yaitu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk memaksimalkan net profit after tax. Jadi
itu manajemen pajak bukan untuk menghilangkan pajak tetapi meminimalisasi beban pajak. Kemudian yang kedua ada fungsi manajemen pajak. Yang pertama ada fungsi perencanaan pajak, kedua fungsi pengorganisasian perpajakan, yang ketiga fungsi pelaksanaan perpajakan, dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan perpajakan. Bisa next slide. Kemudian motivasi manajemen pajak. Nah, ada motivasi dalam melakukan manajemen pajak. Yang pertama yaitu tingginya tarif pajak. Yang kedua kekurangan gamblangan atau kekurangan eksplisitnya mengenai semangat, maksud, dan tujuan dari pajak. Yang ketiga yaitu terlalu kecilnya sanksi. Dan yang keempat kekurang wajaran atau kekurang merataan pajak. Dan yang terakhir yaitu distorsi dalam sistem perpajakan atau kurang kepercayaan dalam sistem perpajakan. Dan yang terakhir ada syarat manajemen pajak. Untuk syaratnya yang pertama tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dari pajak yang berlaku. Kemudian yang kedua secara bisnis masuk akal, dan yang terakhir didukung oleh bukti-bukti yang memadai baik dari segi pencatatan akuntansi keuangannya maupun dari segi hukum, perjanjian ataupun perikatannya. Bisa next slide, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah perbedaan perencanaan pajak dan manajemen pajak itu dilihat dari aspek definisinya. Untuk perencanaan pajak sendiri atau tax planning itu adalah suatu perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu penghematan pajak atau tax saving dengan mencari ide-ide baru dan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Lalu untuk manajemen pajak atau tax management sendiri itu adalah pelaksanaan dari peran, pengaturan, dan pengawasan dalam bidang perpajakan atau organization and controlling. Itu sifatnya adalah rutin, reguler karena itu adalah bersangkutan dengan transaksi yang berulang-ulang gitu. Next slide. Lalu untuk perbedaannya juga dilihat dari aspek tujuan. Untuk tujuan perencanaan pajak atau tax planning itu sendiri yaitu untuk melakukan penghematan pajak atau juga penghindaran pajak yang diperbolehkan dalam undang-undang. Lalu selain itu adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum atau melakukan pelanggaran pajak. Lalu untuk tujuan dari manajemen pajak atau tax management itu sendiri yaitu untuk meminimalisasi tax exposure atau risiko hutang pajak yang mungkin akan timbul dalam suatu transaksi yang rutin tersebut. Begitu. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang bertugas, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan perencanaan pajak dan manajemen pajak berdasarkan teknik. Untuk perencanaan pajak, tekniknya yaitu yang pertama mempelajari nature of business dari company, yang kedua mempelajari peraturan perpajakan terkait kasus yang bersangkutan, yang ketiga membuat alternatif transaksi, yang keempat menganalisis risiko yang terjadi, yang kelima gray area, yang keenam mempelajari tax planning. Kemudian teknik pada manajemen pajak yaitu yang pertama membuat rekonsiliasi data akuntansi dan pajak. Yang kedua, mengontrol dokumentasi yang mendukung transaksi. Yang ketiga, sistem administrasi keuangan. Yang keempat, sistem arsip laporan dan korespondensi pajak. Dan yang kelima, yaitu manajemen atas proses tax audit. Jadi, bisa diambil kesimpulan pada perbedaan perencanaan pajak dan manajemen pajak itu bahwa tax planning merupakan salah satu fungsi tax management. Tax management dan tax planning itu jelas berbeda. Makna dari tax management itu lebih luas daripada tax planning karena tax planning merupakan salah satu instrumen yang terdapat dari tax management. Baik, untuk next slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Aspek manajemen pajak berdasarkan UU KUP, definisi aspek legalitas manajemen pajak dalam konteks undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. UU KUP adalah penting bagi perusahaan dan individu dalam memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. UU KUP adalah landasan hukum utama yang mengatur tata cara perpajakan di Indonesia. Next slide.
aspek legalitas manajemen pajak berdasarkan UU KUP. Aspek-aspek legalitas manajemen pajak ada 3: kepatuhan terhadap ketentuan pajak. Wajib pajak harus memahami dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku, termasuk tarif, jenis pajak, jangkauan waktu pembayaran, dan jenis transaksi yang dikenakan pajak. Yang kedua, penghitungan dan pelaporan pajak. Wajib pajak harus menghitung dan melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pendaftaran dan pemotongan pajak. UU KUP mengatur kewajiban pendaftaran sebagai wajib pajak dan ketentuan pemotongan pajak. Next slide akan dilanjutkan oleh Baik, yang berikutnya yaitu aspek legalitas manajemen pajak berdasarkan UU KUP. Yang pertama itu ada the existence of a valid economic or business purpose, adanya keabsahan ekonomi dan tujuan bisnis. Yang kedua, compliance with both the letter and broadly speaking the spirit of the law, yang artinya kepatuhan terhadap ketentuan eksplisit dan spirit peraturan. Yang ketiga, opens or at least lack of excessive secrecy, yang artinya keterbukaan dan minimnya kerahasiaan. Next slide. Berikutnya ada contoh studi case perencanaan pajak dan manajemen pajak. Contoh soal pertama, perusahaan Aladin berencana akan membuka cabang di beberapa daerah yaitu Bandung, Makassar, dan Kalimantan. Perusahaan Aladin harus mengetahui keuntungan dan kelebihan jika ingin membuka cabang di daerah tersebut, dan bagaimana pengenaan tarif pajaknya di tiap daerah yang berbeda. Nah, apakah yang harus dilakukan perusahaan Aladin manajemen pajak atau perencanaan pajak? Next slide. Berikut adalah jawaban studi case perencanaan pajak dan manajemen pajak. Maka dari itu, perusahaan Aladin lebih baik melakukan perencanaan pajak guna pengembangan usahanya. Dapat dilihat bahwa perusahaan Aladin ialah termasuk wajib pajak yang berstatus cabang karena di kasus dijelaskan bahwa pendiri perusahaan ini berniat untuk membuka kantor perwakilan atau cabang di kota sekitar perusahaan induk. Dalam bentuk implementasi ekspansi pajak, perusahaan Aladin dapat memulai perencanaan pajak dengan memilih bentuk usaha badan yang untuk cabang yang akan dia buat. Selanjutnya, perusahaan Aladin dapat mengikuti prosedur sebagai wajib pajak berstatus cabang. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian penjelasan materi presentasi dari kelompok 1 yang menandakan bahwa rangkaian diskusi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menyimak materi presentasi kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila dalam rangkaian diskusi kali ini ada kesalahan kata atau perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah!